Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berbicara tentang pariwisata, banyak hal yang mempengaruhi suksesnya sebuah pariwisata. Di era kekinian ini, pariwisata tidak hanya menyajikan atau berbicara tentang sebuah destinasi yang nyaman dan juga pemandangan yang indah. Tetapi saat ini juga budaya serta adat istiadat yang menjadi keunikan dari suatu daerah ini pun sudah menjadi satu hal yang menarik dari para wisatawan untuk diikuti dan disaksikan secara langsung dari tempat atau suatu perhelatan yang dilakukan oleh suatu daerah. Dan berikut ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah perhelatan yang dikemas dalam Festival Budaya Ohoiwab yang berada di sebuah desa yang bernama Desa Ohoiwab di Kecamatan Hoatsorbay, Kabupaten Maluku Tenggara. Apa saja keunikan yang ada di Desa Wab dan seperti apa keseruannya, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dalam acara Festival Budaya Desa Wab tahun 2023. Mari kita ikuti. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kegiatan atau event Festival Budaya Ohoiwab yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan tersebut, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Destinasi, yaitu Bapak Budi Tofi, yang akan menjelaskan terkait dengan kegiatan dimaksud. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Pak Budi, bisa dijelaskan sedikit terkait dengan Festival Budaya di Ohoiwab ini seperti apa? Baik, saya mau gambarkan secara umum dulu bahwa di Maluku Tenggara ini, Kepulauan K, kami punya 76 daya tarik wisata. Salah satunya adalah di Pantai Ngufar atau dikenal dengan Pantai Kelapa Miring. Ya. Terus selanjutnya potensi-potensi pariwisata yang ada di desa kami kembangkan melalui pengembangan desa wisata. Wab sebagai salah satu dari desa wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Desa ini merupakan suatu laboratorium di mana semua aktivitas itu ada, baik budayanya, masyarakatnya, potensi alam budaya dan buatan itu ada di situ. Itu harus dikemas. Untuk mempromosikan, mengembangkan secara luas, perlu dikenal oleh publik. Kalau tidak dikenal, ya akan percuma, akan datar-datar atau biasa-biasa. Salah satu clue untuk mempercepat itu adalah dengan adanya event. Maka di tahun 2021, Festival Budaya Ohoiwab bersama dengan Festival Nendit Sakmas dan Festival Pesona Metike, kami ajukan dalam kurasi event tingkat nasional. Ketiganya dibahas dan seterusnya pada tahun 2021 itu event ini sudah dilaksanakan. Tahun 2023 ini kita mengulang lagi momen itu. Mudah-mudahan event ini harus berkelanjutan. Karena sebagus apapun suatu destinasi wisata, tapi kalau tidak ada event, maka akan biasa-biasa. Itulah salah satu cara terbaik dan paling cepat untuk mengakselerasi pengembangan pariwisata yang ada di daya tarik wisata. Begitu. Baik, Pak Budi, Desa Wab dipilih dari sekian banyak desa, begitu. Ya. Selain Kelapa Miring yang menjadi ikonnya, apalagi sih yang unik dari Desa Wab ini kira-kira Pak? Ya, Wab di Maluku Tenggara dan Desa Taar yang ada di Kota Tual, boleh dibilang bahwa ini sebetulnya desanya para seniman K. Ya, banyak melahirkan artis-artis K dari Taar dan juga di Wab. Misalnya kita Rio Efruan, salah satu penyanyi kita legenda yang ada di Ambon. Dan Neo Efruan misalnya seorang koreografer Maluku yang handal. Dan masyarakatnya yang begitu antusias untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya-budaya lokal. Ditambah lagi dengan wisata alam yang begitu fenomenal. Selain Kelapa Miring, itu ada ikonik Pantai Ngufar, itu adalah pohon ngufarnya yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, ini harus kita angkat, kita perkenalkan kemana-mana. Itulah kenapa WAP harus diangkat untuk dikembangkan dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, artinya dari penjelasan Pak Budi,
pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Pariwisata begitu konsisten ya untuk Desa Wab ini ya ke depan. Iya, kami sangat konsen dan terus akan memacu itu. Salah satu kekuatan adalah partisipasi masyarakatnya, dari kepala HOI, perangkat adat, sampai masyarakat mau turut mendukung. Nah, ini yang poin paling penting sebetulnya. Sekeras apapun keinginan pemerintah, tapi tidak didukung masyarakat, ya maka pemerintah akan berjalan sendiri. Nah, inilah kita dalam istilah pariwisata, Pak Sandiaga Uno menyebut kolaborasi aksi. Jadi tidak saat ini dalam pengembangan pariwisata dan budaya termasuk event itu kita punya pola dari from talk to walk. Jadi bukan talk to talk. Banyak itu kan kita wacana tapi tanpa berbuat. Maka walaupun dalam keterbatasan kita sudah buat dan itu akan didorong terus. Berarti yang seperti tadi jelaskan, karena masyarakatnya punya jiwa seni yang tinggi, mereka antusias menyambut perhelatan itu ya? Iya, sangat antusias. Sejak tahun 2021 sampai saat ini komunikasi kami dan masyarakat selalu siap untuk mendukung berbagai hajatan pemerintah daerah. Baik, Pak Budi, kita tahu meskipun banyak keunikan yang ada di Desa Wab, tetapi akses ini Pak, kita bicara tentang kemudahan dan kenyamanan pengunjung ataupun katakanlah dari para turis begitu. Ya. Ada tidak upaya, karena mengingat Desa Wab ini lokasinya cukup jauh dari pusat kota Langgur ini Pak, untuk bisa mempermudah akses ke sana? Iya, baik. Kita ke Wab itu ada dua akses. Akses yang paling cepat adalah melalui wilayah barat, Tetoat, Dian Pulau Tetoat. Nah, untuk mengakselerasi itu, maka pemerintah melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ada membangun sebuah jembatan, ya, sebuah jembatan penghubung dari Dian Pulau ke Tetoat. Ini kalau jadi, maka sangat diyakini semua potensi pariwisata ada di kekecil bagian barat itu pasti terangkat dan terekspos. Nah, kalau jembatan sudah jadi, 30 menit itu sudah sampai di Wab. Nah, maka kami selalu menyampaikan ke masyarakat Wab dan seluruh yang ada di wilayah kekecil barat termasuk sampai di Matwayar, saat ini persiapkan. Karena jangan tunggu jembatan sudah jadi, lonjakan pengunjung yang sudah tinggi baru kita berbenah, terlambat. Kita harus sudah siap. Dan saya yakin sungguh bahwa ketika jembatan ini penghubung sudah selesai, pariwisatanya akan lebih maju dari wilayah-wilayah yang ada di Manyeu dan sebagainya. Baik, Pak Budi, kalau melihat antusias dari masyarakat sendiri, kita tahu bahwa sekarang ini kan untuk mempromosikan sebuah tempat wisata itu kan sudah sangat mudah ya, dengan berbagai cara. Masyarakat sendiri pun bisa melakukan itu lewat handphone mereka. Tetapi untuk skala besarnya, apa yang dilakukan pemerintah dan juga pihak OIWAB ini untuk bisa memperkenalkan lebih luas lagi ke luar negeri keunikan dari Desa Wabi ini, Pak? Baik, kemajuan teknologi digital ya, digital 4G, 5G ini sangat membantu siapapun termasuk destinasi wisata untuk mempromosikan. Tentunya butuh pergerakan dari semua orang. Kami melalui pemerintah daerah memfasilitasi pengurus desa wisata Wab itu dengan berbagai pihak yang ada di luar. Misalnya ketika mereka memposting sesuatu, di tag kepada teman-teman yang ada di luar. Kalau temannya itu punya followers yang banyak, otomatis akan terlihat oleh follower-follower yang lain. Itu upaya-upaya kami. Terus yang tadi saya bilang, sekarang jalan yang paling ampuh hanya satu, event. Nah itu, kita contoh sering-sering orang bilang Banyuwangi kota 1000 event. Ya kenapa Kay? Kay ini sejak orang lahir sudah ada event. Betul. Ya, baik event keagamaan maupun event-event budaya itu sudah ada. Bahkan sampai orang meninggal pun ada event. Betul. Nah, ini bagaimana pengemasannya? Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata kami mencoba mengangkat semua potensi budaya, potensi event, potensi pariwisata yang ada dikemas dalam satu kesatuan. Dan tentunya kita butuh untuk promosinya kadang-kadang kita perlu key of influencer. Ya, key of influencer. Kemudian kita mengarah kepada endorsement. Nah, ini pola-pola ini yang kita angkat, terus sistem promosinya dalam menggunakan BAS. Ya, jadi BAS branding, advertisement, ya, kemudian dengan sistem segmentasi. Pasar Wab itu sangat jelas. Dan salah satu kekuatan Wab ketika dikembangkan, banyak orang Wab juga yang tinggalnya di negeri Belanda. Dan ini promosinya sudah cukup banyak. Dan tahun 2021 kemarin ya lumayan antusiasme dari masyarakat Wab, keluarga besar Wab, Elnare yang ada di
negeri Belanda tuh siap untuk mensupport event yang ada di WAB itu. Jadi mereka secara langsung menyiarkan lanjut ini di dataran Eropa begitu ya? Betul, apalagi pada saat itu dibantu RRI ya, jadi Ya, penyebaran informasinya sangat luas. baik. Gitu. Kalau untuk kolaborasi yang dilakukan di event budaya, festival budaya Ohiwab ini, ada unsur selain keunikan-keunikan tariannya, kemudian sejarah-sejarah budayanya, ada unsur religinya juga ya Pak Budi ya? Ya, pada tahun ini 2023 bersamaan dengan satu momen bersejarah bagi masyarakat WAB dan masyarakat yang beragama Protestan di Maluku, itu 100 tahun Injil masuk di WAB. Dan itu luar biasa, mereka secara kolaborasi antara Pok Darwis, kemudian mereka yang sanggar budaya bersama dengan majelis jemaat, ini sesuatu yang luar biasa dan dikemas secara baik. Pelibatan seperti ini yang paling perlu kita butuhkan. Ya. Jadi hal itu juga yang menjadi satu keunikan dari Ohiwab ya? Ohiwab, ya ini mudah-mudahan terus dikembangkan, tingkatkan lagi persatuan yang ada untuk menciptakan lagi ya menu-menu atau kegiatan-kegiatan yang semakin mengamplify momen ini ke depan. Baik, Pak Budi, yang terakhir Pak Budi, dari Dinas Pariwisata sendiri, apa sih yang mau disampaikan nih kepada masyarakat Maluku Tenggara untuk lebih peduli lagi dalam melakukan promosi kepada wisata-wisata yang ada di Maluku Tenggara, terutama nih di Ohiwab nih? Baik, Maluku Tenggara ini kita kenal dengan keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia itu ada di KEI, kata orang begitu. Kita punya potensi pariwisata pantai pulau yang kalau ditanyain ke wisatawan baik asing maupun domestik, KEI pasti nomor satu bicara tentang pantai. Budayanya juga nggak kalah. Budaya melengkapi itu semua. Tetapi kalau kita tidak kerjasama, ya itu akan sangat sulit. Pentahelix, kolaborasi antara semua pihak. Lalu yang paling penting, KEI sudah indah, sudah terkenal, tapi mari kita jaga keamanan. Karena keamanan itu hal yang paling penting. Sebagus apapun, secantik apapun daerah kita, tapi kalau sudah tidak aman, orang akan sulit untuk datang. Kemudian ada yang bertanya, ada yang bilang pesawat transportasi ke sini mahal, jadi pasti orang tidak datang. Ya, memang KEI diciptakan bukan untuk destinasi wisata murahan. KEI harus mahal. Ya, untuk dapat hal yang bagus kan harusnya dibayar mahal kan. Ya, gitu. Masyarakat WAB, harapan kami dari pemerintah daerah itu teruslah mengembangkan potensi yang ada di WAB. Destinasi yang sudah dibangun oleh pemerintah hendaknya dikelola secara baik. Ciptakan event-event lain selain event yang sudah bersama-sama dikemas, yaitu event budaya Ohiwab. Apapun eventnya bisa dilakukan per bulan, per 3 bulan, dan seterusnya supaya terus menyatakan bahwa di WAB itu ada potensi yang layak untuk dikunjungi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Budi untuk waktunya bersama dengan RRI. Dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan singkat kami dengan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Budi Tofi, terkait dengan Festival Budaya Ohiwab di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan tentu saja besar harapan kita semua bahwa lewat Festival Budaya Ohiwab ini semakin mengangkat nama Ohiwab dengan sejuta keunikan yang ada di sana, dan tentunya juga untuk seluruh destinasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin lebih dilirik dan menambah jumlah wisatawan berkunjung ke Kepulauan KEI yang dinyatakan juga sebagai satu tempat atau surga tersembunyi. Dan dari Bumi Larul Ngabal, saya Maya Pranira bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.